Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan akan mereview sebuah drama Korea terbaru berjudul High School Return of a Gangster. Drama terlihat seorang pria berusia 47 tahun bernama Kim Do-pal. Jadi di video ini Kim lagi belajar bersama seorang guru agar dia bisa masuk ke universitas impiannya. Kim tidak mempunyai latar belakang pendidikan dikarenakan orang tuanya yang miskin. Oleh karena itu di usianya yang tak lagi muda dia mati-matian belajar. Hingga gurunya pun dibikin stres sendiri karena Kim tidak paham dengan pelajarannya. Tiba-tiba salah satu anak buahnya mengetuk pintu dan disitulah identitas Kim diketahui si guru. Bahwa Kim adalah seorang gangster. Karena Kim harus menyelesaikan urusannya dengan seseorang yang ditangkap anak buahnya, jadi Kim mengurus salah satu anak buahnya untuk mengantarkan gurunya pulang ke rumah. Sang guru masih terkejut dan ketakutan. Dia memilih naik bis saja untuk pulang ke rumah, namun anak buah Kim tetap memaksa akan mengantarnya sampai ke rumahnya. Terlihat Kim sedang protes kepada orang yang ditangkap anak buahnya. Karena gara-gara orang itu, Kim tidak bisa mengikuti Universitas Sains. Tiba-tiba orang itu memberontak dan berhasil terlepas. Dia langsung menjadikan guru itu sebagai sandranya dan mengancam akan membunuh guru itu jika Kim mendekat. Otomatis semakin gemeteran dong guru itu. Dan pertarungan pun dimulai. Saat mereka bertarung, Kim berhasil menangkap senjata lawannya. Lucunya lagi, si guru itu langsung pingsan setelah melihat aksi Kim. Sekali hantam, lawannya langsung terkapar. Wow banget. Waktu pun berganti. Anak buah Kim baru saja keluar dari rumah sakit karena dia memastikan kondisi si guru. Di saat bersamaan, Kim dan anak buahnya melihat 3 mahasiswi keluar dari rumah sakit menggunakan jaket yang super keren. Kim semakin galau setelah melihat 3 mahasiswi itu. Karena Kim juga ingin di posisi mereka dan dia berpikir apakah dia masih punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Kim semakin dibuat pusing ketika anak buahnya mengejrah bahasa Inggris di catatan buku kecilnya. Dan akhirnya kena tendangan deh. Di sini Kim terlihat pusing banget sih karena dia memikirkan banyak beban seperti halnya memikirkan tentang gangster dan kuliah sains dia. Karena kuliahnya terus-terus gagal, akhirnya dia memilih menyendiri dan meninggalkan kedua anak buahnya. Akhirnya Kim pergi dengan mengendarai mobilnya sendiri. Setelah Kim keluar dari mobilnya, dia melihat seorang siswa hendak bundir dari jembatan atas sana. Sontak Kim panik dan berusaha berlari untuk menangkapnya. Di saat bersamaan ada mobil truk yang lagi melintas. Dan akhirnya mereka berdua pun tertabrak. Saat itu Kim masih sempat sadar, tapi tiba-tiba ada mobil truk lagi yang menabraknya dan begitu deh. Saat baru sadar, Kim tidak sadar bahwa rohnya telah berpindah di tubuh bocah itu. Saat dia bercermin, dia mengira dia hanyalah bermimpi, lalu dia mendengar teriakan dari anak buahnya. Di luar sana anak buah Kim ngamuk-ngamuk dan ingin bertemu dengan bocah itu. Karena gara-gara bocah itu, bos mereka alias Kim metong. Pintu pun terbuka dan menampakkan bocah itu, tapi tiba-tiba dia langsung dihadiahi bogem oleh kedua anak buah Kim. Di saat itu juga Kim baru tersadar bahwa dia tidak bermimpi. Kemudian dia diseret anak buah Kim dan diperlihatkan jasad Kim yang telah metong. Kim gak terima jasadnya akan dikremasi karena dia menganggap dirinya belum metong. Kim berusaha memberitahu anak buahnya bahwa anak itu adalah dirinya.
Akhirnya dia pun pergi ke kamar mayat dan berusaha mengembalikan rohnya ke jasadnya semula. Saat penjaga melihat bocah itu, penjaga itu mengira bocah itu adalah anaknya Kim. Dan penjaga itu berkata bahwa jasad Kim besok akan berubah menjadi abu. Kim semakin panik dan menghalalkan segala cara agar rohnya bisa kembali lagi ke jasadnya. Seperti yang dilakukannya di video ini. Dia mencoba kembali adegan terjun dari jembatan dan dia pun terjatuh di atas bis, membuat penumpang bis terkejut. Sadar-sadar dia sudah berada di rumah sakit kembali. Dan dia baru mengetahui fakta bahwa dia tertidur 3 hari. Itu artinya jasad Kim sudah dikremasi dan menjadi abu. Terlihat Kim begitu sedih karena dia terjebak di dalam tubuh bocah itu selamanya. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk kembali ke jasadnya. Kim melihat sebuah nama di keranjang pasien dan ternyata bocah itu bernama Song Ye-hyun. Lalu Kim bertanya-tanya kemana roh bocah itu. Dan dia bertekad akan berjuang untuk keluar dari jasad bocah itu. Karena bocah itu masih terlalu muda dan masih butuh melanjutkan sekolahnya. Tiba-tiba ada seorang wanita datang dan Kim mengira wanita itu adalah ibunya Hyun. Wanita itu datang-datang langsung marah-marah. Kim berasumsi sepertinya wanita itu bukanlah ibunya si Hyun. Terlihat wanita itu sangat membenci Hyun dan ibunya. Setelah itu Kim menemukan sebuah tablet dan di dalamnya terdapat catatan harian si bocah itu. Lalu dia membacanya dan benar saja di dalam sana banyak banget catatan harian bocah itu. Di dalam catatan itu menjelaskan bahwa Kim diperalat oleh geng di sekolahnya. Dia pernah disuruh untuk mencuri alkohol, perhiasan, dan terakhir dia disuruh mencuri rokok di sebuah toko, namun Hyun menolak dan berakhir digebukin deh. Di sini dijelaskan hal-hal yang membuat So Ye-hyun putus asa dan berakhir memutuskan untuk bundir. Setelah membaca catatan harian bocah itu, kini Kim paham kenapa rohnya bisa masuk ke dalam jasad bocah itu. Diperlihatkan Kim telah pulang di rumahnya So Ye-hyun. Dia melihat wanita parubaya, dilihat dari usianya sepertinya bukanlah ibunya. Wanita itu bertanya apakah dia sudah memberitahu sekretaris pimpinan bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia pun teringat wanita yang marah-marah di rumah sakit kemarin. Ternyata dia adalah sekretaris pimpinan. Diperlihatkan wanita yang saat ini sedang berbaring di sofa. Dia adalah ibunya So Hyun. Jadi dia itu sekarang itu lagi mabuk. Dan itu semua adalah ulah sekretaris pimpinan yang tiap hari mengirimkan setroli alkohol biar dia itu mabuk. Saat Hyun makan, pembantu di rumahnya dibuatnya terheran-heran karena nafsu makannya yang meningkat. Hingga pembantunya berpikir bahwa kecelakaan kemarin membuat nafsu makan Hyun meningkat. Tak hanya itu, pembantu itu juga merasa bahwa sikapnya Hyun pun berubah. Pembantu itu berkata bahwa sekarang istri pimpinan sedang dirawat di rumah sakit. Jika sampai wanita itu metong, maka Hyunlah yang menjadi putra satu-satunya pemimpin di OK Construction. Oleh karena itu, sekretaris pimpinan sangat takut jika semuanya diambil alih oleh ibunya si Hyun. OK Construction merupakan deretan perusahaan teratas nomor 3 di negara sana. Pembantu itu juga berkata bahwa sopir di sana juga selalu mengawasi gerak-gerik si Hyun dan ibunya. Beralih di tempat cukur rambut, saat ini Hyun ingin mencukur rambutnya. Entah dia ingin model seperti apa, sehingga tukang cukur rambut pun melarang karena model cukuran rambut Hyun akan membuat guru dan semua teman-temannya akan takut padanya. Dan akhirnya si Hyun pun memotong rambutnya model olahraga. Tukang potong rambut pun berkata bahwa model yang dipilih Hyun itu adalah model orang tua. Si potong rambut nggak tahu aja kalau roh yang merasuki tubuh Hyun itu adalah orang tua umur 47 tahun. Tak hanya itu, kini beralih pada model celana. Emang ya selera orang tua sama anak muda itu emang beda banget.
Dia berkata bahwa di bagian kakinya itu terlalu sempit, tapi setelah dia melirik teman sebayanya, akhirnya dia ikutan deh. Kini Hyung memakai jaket yang lagi tren untuk anak remaja. Seketika si Kim teringat 3 siswi yang pernah dilihatnya di rumah sakit dulu. Di toko buku, Hyung bertabrakan dengan teman sebayanya. Dia adalah Cho Se-hyun. Sepertinya bocah itu mengenal Hyun. Dia juga merekomendasikan buku yang bagus untuk Hyun. Terlihat bocah itu akan pergi, tapi nggak taunya mereka malah jalan bersama. Bocah itu melihat keanehan pada diri Hyun. Dilihat-lihat cara bicaranya emang seperti orang tua. Malam harinya dia berada di depan rumah Kim yang dulu. Karena Kim sudah metong, akhirnya anak buahnya mengemasi barang-barang peninggalannya Kim. Akhir-akhir ini dia melatih fisiknya dengan terus-terusan berolahraga. Hingga kini dia pun sudah siap untuk sekolah. Belum juga sampai di depan gerbang sekolah, si sopir udah menyuruhnya untuk turun. Tapi Hyun meminta diturunkan di depan gerbang sekolah. Si sopir melihat kejanggalan dan kejanggalan itu terdapat di name tag yang tertuliskan Kim Deok-pal. Padahal nama asli bocah itu adalah So Yi-hyun. Dan si Kim pun akhirnya tersadar langsung menutupinya. Setelah tiba di depan gerbang sekolah, Hyun pun turun dan langsung dihadang oleh guru-guru yang sedang menghukum anak-anak nakal. Guru itu menanyakan di mana name tag Hyun. Entah dia memakai alasan apa sehingga dia bisa lolos. Tapi ada salah satu di antara mereka yang terus menatap Hyun saat Hyun pergi. Kini Hyun telah sampai di kelasnya. Nah, di sini tuh dia bingung, dia tuh harus duduk di mana. Akhirnya dia bertanya ke salah satu murid di sana, apakah dia bisa bebas duduk dimanapun? Semua teman-temannya nggak ada satupun yang bisa mengenalinya. Ya, tentu saja, soalnya kan dia udah potong rambut. Sampai akhirnya gurunya pun tiba dan mengabsen mereka satu persatu. Disitulah teman-temannya tahu bahwa dia adalah Hyung dan langsung deh mereka membicarakannya. Setelah si guru itu pergi, Jaemin selaku geng di sana pun langsung menghampiri Hyun. Kim di dalam tubuh Hyung pun melirik name tag dan tertulis Hong Jae-min. Hong Jae-min adalah ketua geng yang selama ini menyiksa si Hyung, termasuk orang yang dia cari saat ini. Akhirnya Hyung pun dibawa di belakang sekolah oleh Jae-min dan pasukannya. Tapi si Hyung malah tertawa. Dan itu membuat Kim dan pasukannya heran sekaligus kesal. Saat pertarungan terjadi, si Kim tidak kuat mengangkat anak buah Jaemin yang paling gendut. Bahkan dia tidak bisa menghindar dari pukulan Jaemin. Padahal Kim adalah seorang gangster nomor 2 yang tak terkalahkan sebelumnya. Mungkin saja tubuh Hyun terlalu lemah baginya, jadi dia pun ikutan lemah deh.